Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Septiawan Aji Pradana. Nah, kita mau lanjutin nih untuk ngerjain aplikasi untuk pencatatan pengeluaran dan pemasukan. Setelah di video sebelumnya kita sudah bisa membuat ini teman-teman, model di sini ya, ada kategori dan ada transaction. Kemudian kita sudah bisa mengenerate database dan kemudian dia ada si Drift ini membuat database.get.dart. Nah, saatnya kita membuat contohnya ini teman-teman. Di sini kita akan nambahin ini. Yang pertama kategori dulu, kita tambahin kategori. Jadi nanti kita input di sini nama, kemudian nama, inputin nama, kemudian kita save ya. Kemudian, nah kita ke kategori page teman-teman. Kategori page. Oke, kategori page. Nah, oke. Nah, di sini kategori page ya teman-teman ya. Kita di sini teman-teman kalau lihat di dokumentasinya si Drift ada metode untuk insert teman-teman. Oke, ada insert nih. Nah, insert ini bisa dengan simple seperti ini teman-teman. Ya, dengan sintaks yang simple. Nah, karena sintaksnya simple dan tidak bisa di sini ada nih example mana ya? Ada nih, kemarin saya baca pokoknya dokumentasinya itu yang untuk insert itu bisa simple teman-teman. Di mana ya? Nah, ini. Nah, nih jadi simple. Untuk simple query kayak gini ini bisa menggunakan query seperti ini atau sintaks seperti ini. Nah, kita di sini buat teman-teman. Nanti kita bikin secara dummy dulu untuk cara insertnya. Kita bikin di sini feature insert. Nah, feature insert ini kita kan ada nanti kan ketika kategori di save itu ada name dan jenis tipenya gitu. Nah, berarti di sini string name, kemudian integer tipe asing. Nah, kemudian kita copy aja nih, jangan copy deh, wait database into ya, wait database. Nah, database ini apa? Kita ini teman-teman ya, database ini adalah kita buat final appdb. Appdb itu apa? Yang ada di ini teman-teman, ada di database.dart. Itu kelas appdb. Ya, appdb itu yang dibuat, yang kita kopas dari si dokumentasi ini. Oke, di sini appdb kita namain database, kemudian di sini database, kemudian di sini appdb. Sip. Save, kemudian di sini kita panggil nih database-nya, database kita panggil, kemudian into tabelnya kita panggil database, dan kategoris, tabelnya namanya kategoris ya teman-teman ya. Kemudian into ada apa? Insert. Oke, insert ini entitasnya kita panggil kategori kategoris ya, companion. Oke, kategoris companion ini kita dot insert. Oke, dot insert ya teman-teman ya. Kita name-nya ini, sip. Name-nya ini ngambil dari name, kemudian di sini ada created add dan updated add. Oke, kita bikin di sini variable ya Mas. Variable teman-teman. Date time now sama dengan date time date time now. Sip. Nah, oke. Now updated add juga now. Oke. Kurang satu. Nah, oke, seperti ini teman-teman ya. Kita menggunakan ini. Nah, terus gimana cara ngeceknya ketika misal kita sudah input, kita mau ngecek ini sudah terinput belum. Nah, di sini ada namanya metode namanya, kalau nggak salah insert return. Nih returning. Oke, jadi di sini kita cukup panggil insert returning. Oke, nah di sini kita variable final row ya. Kita coba final row sama dengan ini. Kemudian kita coba print teman-teman. Jadi dengan menggunakan fungsi ini kita itu nge-insert suatu entitas kategori, kemudian hasil insertannya itu dibalikin ke row seperti ini.
variable row. Nah, kita coba print row ya teman-teman ya di sini ya. Oke, kita coba dengan data dummy dulu. Data dummy di sini ketika kita klik save buttonnya mana? Ini ya. Save button. Oke, save buttonnya mana? Ini save button ya. Sorry. Tombol save. Save. Nah, ini ya. Tombol save, kita coba panggil insert. Oke, insert. Nah, insert ini name-nya apa? Kita hardcode dulu ya, teman-teman. Misal makan. Oke, tipenya kita coba tipe, kalau pengeluaran itu apa? Berarti kalau pengeluaran itu coba di sini. Pengeluaran di mana? Yang file kemarin udah saya close ya. Kalau pengeluaran kan 2 ya teman-teman ya. Kalau nggak salah kita pengeluaran 2. Oke, pengeluaran 2, income 1. Sip. Nah, ini kita coba dulu nih. Jadi ketika tombol di save, kita ketikkan sesuatu, kemudian tombol di save. Ketika tombol save diklik, nanti dia akan manggil insert ini teman-teman. Nah, insert ini dia memasukkan parameter yang kita kirimkan, kemudian kita coba print row. Harusnya ini ada hasil. Kita coba reload ya. Kita nggak perlu ketik dulu karena kita udah hardcode di sini. Namanya makan. Mana nih makan? Nah, kita coba lihat terminalnya, kita buka. Oke. Belum hot restart, kita coba hot restart dulu. Ke kategori, kita coba ke kategori, kemudian add. Nah, kita save. Oke. Ini teman-teman, dia udah ada udah ada si datanya. Ini masuk nih, kita coba ya. Misal ini biar lebih jelas, masuk. Nah, kita coba. Nah, harusnya row ini tuh stringnya. Oke, Oke, coba lagi. Ini ID-nya 7 teman-teman, karena tadi sudah beberapa kali klik. ID-nya 8. Lagi ID-nya 9. Oke, dia udah masuk ya. Nah, tinggal sekarang kita gimana untuk yang kita ketikkan di sini bisa masuk ke database. Jadi di sini nggak hardcode. Oke, kita buat satu variable namanya text editing controller. Oke, text editing controller, kita sebut kategori name controller. Sip, kita pakai text editing controller. Oke, text editing controller. Nah, oke, text editing controller di sini kita text form field-nya kita pakai controller, kita kategori name controller. Sip, kita sudah di sini. Nah, di insert di sini kita panggil kategori name controller text. Oke. Nah, tipenya itu kita sesuaikan dengan variable isExpense teman-teman. Kalau isExpense-nya coba isExpense-nya true, berarti dia variabelnya 2, tipenya 2, kemudian jika dia false nilainya 1. Oke, ini udah. Kemudian saya pengen ketika diklik save si pop up-nya itu langsung hilang, ininya hilang. Navigator dot of context, kemudian koma, root navigatornya kita true, kemudian pop dialog, biar dia hilang. Nah, kemudian di sini kita panggil state aja deh, fungsi state ini apa nanti ketika ini kan kita belum nampilin yang di sini. Nah, ketika fungsi set state itu ketika data masuk nih, kemudian ininya close, data di sini langsung update teman-teman, langsung nambah seperti itu. Oke, kita coba dulu nih. Misal ini kan expense ya, kita mau yang income itu berarti gaji bulanan. Oke, save. Ini belum refresh teman-teman, masih makan nih. Oke, kita coba nih di hot restart ya. Sip, kita coba yang income gaji bulanan. Sip, save. Tuh, udah masuk teman-teman, ID ke-11, gaji bulanan, tipenya 1, create add-nya jam segini, update add-nya segini, deleted add-nya 0. Oke, udah masuk ya. Ini kita masuk, saatnya kita cara untuk nampilin yang ini teman-teman. Nampilin untuk yang list ini. Nah, caranya adalah kita melakukan query, tapi di sini ada where-nya teman-teman. Jadi ketika switch-nya di income, makanya dia pakainya yang tipenya 1. Kalau switch-nya di sedekah, nah berarti dia 2 gitu ya. Jadi ada where-nya. Nah, kalau query ini kita bikinnya di sini teman-teman, di
file database.dart. Kita bikin di file database.dart. Oke, database.dart. Nah, di sini, di bawah sini, di dalam kelas appdb, kita bikin satu function namanya feature list kategori. Jadi kita akan mendapatkan balikan kategorinya, get all kategori. Nah, tapi di sini ada tipenya ya teman-teman ya, untuk where-nya tadi. Kita bikin async, save. Nah, di sini akan return await. Kemudian query-nya nih. Nah, query untuk yang select where-nya ini ada sedikit karena ini sudah bukan query yang simple gitu ya teman-teman, dianggapnya sama drift, query-nya akan seperti ini, kayak ada where-nya. Jadi dia harus di dalam si file database.dart ini. Jadi menggunakan select. Nah, perintah select ini hanya bisa ditulis di dalam di database.dart. Select tabelnya kan kategoris ya. Tabelnya kategoris, kemudian tik where. Nah, where-nya apa? Nah, tabel ini adalah entitasnya. Jadi tbl kita mau filter atau mau kasih where yang tipenya equals-nya. Jadi tipenya adalah yang sesuai dengan parameter yang kita kirimkan nih, sesuai dengan tipe. Makanya di sini kita masukkan tipe. Save, terus get. Equals tipe. Oke. Ini kurang satu tanda. Get. Oke. Nah, ini query-nya artinya select all from kategori where tipenya sama dengan tipe ID yang kita kirimkan. Oke, ini query-nya. Nah, kita udah bikin di query di database.dart. Nah, saatnya kita panggil juga di kategori page ini kita bikin satu function juga teman-teman. Jadi di kategori page ini kita bikin satu function juga, namanya ya untuk memanggil si function yang udah tadi kita buat, list kategori. Nah, mungkin ya kita biar enggak ini, kita kasih aja repo seperti ini teman-teman ya. Get all kategori repo di sini biar untuk membedakan. Nah, di sini get all kategori doang. Tapi ada tipenya tetap async. Nah, get all kategori. Karena dia butuh return. Nah, returnnya apa? Await database get all kategori repo. Nah, jadi kita panggil si get all kategori repo itu dari function get all kategori yang ada di kategori page. Nah, kalau yang insert tadi bisa langsung kita mengoperasikan langsung ke insert. Tapi kalau yang select ini kita perlu membuat suatu function dulu di sini, teman-teman. Kalau kita bikin di sini kita selalu pakai kata repo lah ya untuk membedakan. Sip. Oke. Saatnya kita untuk membuat di halaman yang list view-nya, teman-teman. Nah, untuk list view ini saya agak lupa, nggak apa-apa ya. Saya buka GitHub saya, teman-teman ya. Jadi di sini saya juga comot-comot dari beberapa project yang sudah dikerjain. Jadi ini dari project. Jadi saya ngoding dulu fiturnya, saya push ke GitHub, baru saya bikin videonya. Jadi di sini untuk page-nya saya agak buka dokumentasinya dulu. Di kategori page cara menampilkan untuk list-listnya. Oke, jadi kita pakai feature builder, kita pakai list kategori, kemudian feature builder list kategori. Oke, feature builder list kategori, snapshot data list builder. Oke, sip. Nggak apa deh, kita cobain lah. Kalau error ya baru kita lihat ya teman-teman ya. Oke, jadi ini kita hilangin nih, cukup satu file aja nih. Kita hilangin satu file, padding. Kita cukup satu file ini. Oke, cukup satu file. Nah, coba kita restart. Nah, hilang ya. Nah, di sini kita padding, di bawah padding kita ada namanya pakai feature builder, teman-teman. Coba ya, feature builder. Oke, feature builder. Kita di sini list kategori. Nah, oke, feature builder di sini buildernya kita pakai konteks, kemudian ada snapshot. Nah, kemudian di atas builder kita tambahin namanya feature. Feature-nya ini apa?
kita panggil feature-nya itu nih, get all kategori. Get all kategori. Nah, di sini ada parameternya. Kita hardcode saja dulu. Parameternya 1, berarti dia parameternya income. Future, salah. Konteks snapshot. Oke, konteks snapshot kurung kurawal, sip. Nah, kurung kurawalnya di sini apa? Berarti dia if kita kayak gini dulu, kita buat validasinya. If snapshot connection waiting, connection state-nya sama dengan connection state. Ketika dia masih menunggu, connection state-nya waiting, dia masih menunggu. Sorry, sama dengan 2. Maka return center kita kasih circular progress indicator. Jadi kasih loading. Nah, kalau udah selesai ya, kalau udah selesai nih, udah selesai memprosesnya, udah selesai mendapatkan data, kita cek dulu if snapshot has data, ada datanya snapshotnya, dan if snapshot datanya itu lebih dari 0. Nah, oke. Data length, sorry ya, panjang datanya itu lebih dari 0. Nah, ini kenapa merah? Kita kasih ini null safety ya, salah satu sintak null safety. Nah, di sini else kita bikin return center, ada tulisan teman-teman, text has data ya, has no data atau apalah, no has data. Oke, sip. Sama ketika dia juga tidak ada data, kita juga tambahin ditambahin else-nya dulu ya. Nah, oke, ini jadi ketika tidak ada data, kita coba. Nah, oke, has no data berarti coba ya, kalau dia ada data, berarti di sini text kita tampilkan ada data. Kita coba snapshot datanya, kita isi dengan data length. Kita mau ngeprint ada berapa panjang datanya, itu string. Oke, coba ya, harusnya sih ada nih kalau nggak error. Oke, aduh, merah. Apa nih? If else. Seharusnya udah beres nih. Null safety ada error di mana ya teman-teman? Oh, ini teman-teman. Konteks apa nih? Connection state. If connection state waiting, return apa nih? Errornya di apa nih? Errornya di cari. Wah, yang padding tadi kita hilang ya teman-teman ya. Yang oke, nggak apa, nanti kita copy dari si GitHub saya. Yang ini nih, yang apa, list-listnya tadi saya copy, cuma saya nggak amanin dulu jadi ke replace. Ini kenapa nih ada error di sini? Get all kategori feature, tipe kategori, feature builder. Ini apa nih errornya nih? Feature get all kategori tipe, kita buat kayak gini, get all kategori. Ini apa ya? Widgetnya kan udah nih, connection state. Nah, ini harusnya di sini bukan kayak gini tapi return. Nah, kalau return udah beres karena tadi semua ini harusnya return. Oke, kita coba ya. Get all kategori dah. Returnnya berapa nih? Nah, ada data 1. Ini udah bisa nih. All kategori 1. Coba kalau 2. Kalau kategorinya 2 ada berapa data? Nah, kalau pengeluaran itu ada 10. Kalau pemasukan ada 1. Oke, ini kita mau bikin dinamis teman-teman. Jadi di sini kita bikin satu variabel namanya
type integer type. Defaultnya yang pertama ada 2 kan ya. 2 itu pengeluaran. Nah, di sini ketika dia change ini berubah switch-nya, di sini type-nya ini akan juga berubah. Jika value-nya sama dengan true, dia akan 2. Nah, tapi kalau value-nya dia false, dia akan 1. Nah, di sini kita pakai namanya type. Tipenya. Oke, kita pakai tipenya. Kini nggak usah pakai ini juga bisa. Oke, jadi nanti di sini akan berubah nih. 10 1 10 1 10 1. Oke ya. Jadi kita udah bisa melakukan query, tinggal kita panggil untuk di list buildernya ini untuk menampilkan list-listnya. Oke, teman-teman ya, teman-teman yang tadi sudah ada nih file dari sini padding sampai ke sini, yaitu list item itu, nanti teman-teman copy aja nih dari codingan saya di GitHub, karena tadi saya kehilangan untuk jadi saya udah copy tapi tadi ke replace sama hal lain gitu. Jadi teman-teman bisa copy aja ya di sini ya. Yang padding ini kita copy nih dari sini, kemudian kita masukkan ke dalam nanti kita bikin listnya seperti itu. Baik teman-teman, setelah kita copy nih yang padding yang ini ya, daftar listnya kita copy, kita coba di bawah sini teman-teman ya, di bawah feature builder. Sorry, ini agak membingungkan nih untuk urutannya, tapi nggak apa-apa, mohon maaf. Tadi karena saya udah copy ya, kita udah buat di sini dummy-nya, tapi pas di copy itu ke replace ke hal lain teman-teman. Tadi kan ada error ya. Jadi saya nggak sempet untuk undo, kalau di undo terlalu lama teman-teman. Jadi perubahannya terlalu ini. Oke, jadi gini. Yang merah-merah tadi ada yang merah-merah ya, kayak kita undo ya, kita coba undo lah. Ini merah-merah kita hapusin dulu teman-teman, kita hapusin dulu yang merah-merah, kita hapus dulu, karena ini yang dari GitHub kan itu sudah source code terbaru ya teman-teman ya. Nah, kita hapusin dulu yang merah-merah. Oke, kalau syukur teman-teman itu belum ini ya, belum bisa di undo lah, bisa di handle gitu. Nah, karena saya udah ini saya rekaman di waktu yang berbeda, jadi udah nggak bisa diselamatin. Coba ya saya run. Ini udah nggak error. Nah, ini tampilan ini teman-teman. Oke, tampilan ini yang akan kita buat. Nah, ini kan ada satu data nih. Kalau di income, oke, kita coba income ya. Income kita masukin jadinya gaji bulanan. Coba gaji bulanan. Save. Nah, income ada, outcome ada, seperti itu. Nah, nanti tinggal kita masukkan ke sini. Sip, kita bikin list view buildernya ya teman-teman ya. Oke, di dalam sini, di sini kita gantiin ini teman-teman. Kita gantiin ini, kita returnnya kita pakai return list view builder teman-teman. List view builder, sip. Item buildernya kita pakai konteks, kemudian index. Nah, kurung kurawal. Returnnya kita pakai returnnya yang ini teman-teman, yang padding ini. Nah, ini kita mau ulangin paddingnya, kita cut ya. Sini. Oke, sip. Ada error titik koma. Cari bentar, ini ada error nih. Return bener kan? Return. Oh, ini titik koma di sini, ini juga titik koma. Dua-duanya di titik koma teman-teman. Ya, jadi di list builder ini kan dia return, harus ada titik koma. Kemudian pending ini juga return. Kita pakai titik koma juga. Yes. Ini udah jadi. Kemudian ditambah di sini teman-teman, di list view builder itu dia perlu satu parameter lagi namanya item count. Item count-nya berapa? Kita ambil dari snapshot-nya teman-teman. Data, snapshot, data, kemudian length. Ada berapa nih? Nah, datanya. Sip, koma. Oke, udah jadi ya. Sip. Nah, kita coba run. Nih. Sorry. Just ada apa nih? Apakah error? Oh, oke. Ini kita perlu nambahin errornya karena sebentar, dia itu list view builder padding
Nah, kemudian ini teman-teman, kita perlu nambahin di sini namanya string wrap true. Nah, dah. Sip, satu-satu ya teman-teman ya. Di sini kan cuma di sini makan-makan nih. Nah, makan-makannya kenapa? Kita pakai datanya yang ini teman. Tadi kan kita hardcode ya, sempat hilangin. Kita pakai kayak gini, snapshot dot data pentung index name. Sip, gaji bulanan makan. Tambah lagi, misal pengeluaran itu ini kita kenapa ketika dia save di sini kok masih ada yang kita inputkan tadi, yang tadi teman-teman. Berarti kita di sini setelah dia sukses nge-save, kita clearin aja ya teman-teman ya. Jadi kita clear untuk ketika dia sukses. Nah, jadi tadi nih kita coba, jadi ketika dia open dialog, oke, ketika dia save sukses di sini ya, kita di sini berarti kita tambahin itu, kita tambahin apa tadi, controllernya apa, kategori name controller clear. Sip. Nah, oke, kita coba ya. Sip, tambah misalnya ini belum hot restart ya. Oke, kita coba. Ini ada error nih, is expense, nggak apa-apa, kita coba dulu. Sip. Nah, nambah ya, pengeluaran itu ada misalnya pengeluaran itu untuk transportasi. Sip, save. Nah, ini sudah hilang teman-teman ya. Jadi kita clear ya, setelah dia save, kita clear di sini kategori name controllernya biar dia hilang lagi. Misal setelahkan sedekah. Oke, kita buat sedekah. Oke, udah bisa. Nah, gaji bulanan misal terus apa? Uang freelance ya, kita coba freelance. Save. Nah, dia udah langsung berubah nih. Sip. Nah, saatnya kita ke menu yang edit teman-teman. Pengennya nih ketika klik edit ini dia akan memunculkan dialog ini lagi. Cuma di sini udah ada isiannya teman-teman. Sesuai misal nih makan, saya klik ini tampil dialog seperti ini dan di sini sudah ada tulisannya makan. Oke, saatnya kita bikin. Nah, daripada kita bikin dialog lagi yang baru, kita memanfaatkan yang ini teman-teman, yang tadi open dialog. Tapi di sini kita tambahin ada kategorinya. Jadi tapi kategori itu bisa null. Jadi kalau dia kategorinya null, berarti artinya dia nambah gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dia edit, berarti kategorinya itu isi. Nah, di sini kita buat if kategori tidak sama dengan null. Nah, kalau dia kategorinya tidak sama dengan null, maka kategori name controllernya di sini kita pakai teks. Nah, ambil dari name. Save. Nah, oke. Kemudian ketika dia klik icon edit open dialog. Oke. Nah, kenapa dia open dialognya dia merah? Karena tambah ini berarti kan di sini harus ada parameter. Kita tampilin kalau ketika tambah ini, kita parameternya null karena nambah baru ya, nambah data baru. Nah, kemudian kita yang di sini teman-teman, yang di list style, yang bagian ini apa, edit mana edit nih, style edit. Nah, ini. Nah, on press di sini nih kita tambahin namanya tadi apa, show dialog ya, apa sih namanya, open dialog, apa namanya, open dialog. Kita namain open dialog, panggil open dialog. Tapi di sini kita nambahin kategori itu dari mana, yaitu snapshot data titik pentung ambil indeks. Nah, jadi ini kan data indeks itu adalah ini teman-teman ya, al kategori, tapi kita ambil al kategori kan mengembalikan list dari kategori. Nah, list kategorinya itu kita ambil sesuai dengan indeksnya 0, 1, 2 seperti itu ya, kita ambil indeksnya. Jadi ini yang kategori pertama. Oke, saatnya kita coba. Oke, refresh. Oke, kita coba makan, sedekah. Oke,
transportasi. Oke, kalau yang ini income, uang freelance. Oke, gaji bulanan. Sip. Nah, sekarang gini. Jadi di sini ketika save, misal nih, ini kan kita ada tipe nih. Ada tipe. Ketika tipe kita ganti seperti ini, harusnya mengupdate yang gaji bulanan ini, teman-teman. Nah, jadi di sini yang di show dialog ini akan ada kondisi juga di show dialog ini. Save-nya ini akan ada kondisi juga di sini, yaitu if kategorinya tadi sama dengan 0, maka kalau dia sama dengan 0, maka yang dijalankan adalah insert ya teman-teman ya. Tapi kalau dia tidak sama dengan 0, artinya ada si kategorinya, kita jalankan perintah update. Oke. Update untuk mengupdate si database. Nah, update ini dari mana? Update di sini kita belum bikin ya teman-teman ya. Oke, update ini kita ke database. Nah, update ini kita perlu ke database, kemudian kita bikin metode update. Di sini oke, di sini kita bikin metode update. Tadi di sini kan berarti create kategori ya teman-teman ya. Nah, oke, ini get all kategori. Di sini kita bikin feature untuk update kategori repo. Kita pakai integer ID untuk parameternya, kemudian string name. Name itu nama yang akan kita ubah, asing. Oke, di sini kita return untuk update. Nah, di sini kita kategoris. Oke. Where. Nah, tabel, kemudian ID equals-nya jadi kita mau ngupdate yang ID-nya sama dengan ID, kemudian kita mau write Oke, kita akan tulis baru nih, entitas baru, maka kategori companion, kategoris companion. Oke, yang akan kita ubahkan name-nya ya teman-teman ya. Maka gini, value name. Name-nya ini adalah kita ngambil dari yang sini. Nah, ini kita sudah bikin untuk metode update kategori repo ya. Ini yang di database. Nah, kemudian yang di page kategori kita juga bikin di sini teman-teman. Di page kategori kita bikin suatu function untuk memanggil si tadi update kategori repo. Kita bikin di sini. Kita bikin future update integer kategori ID. Kemudian di sini string new name ya. Jadi kita bikin nama yang baru, asing. Nah, kita panggil return wait, kita panggil database, kemudian apa tadi? Update kategori repo. Nah, update kategori repo. Nah, ID-nya apa? Kategori ID. Kemudian name-nya apa? New name. Ya, new name ini. Oke, new name. Nah, oke, berarti di sini nih kondisinya nih, ketika dia kategorinya tidak sama dengan 0, ketika diklik tombol save ini, dia akan bukan insert tapi kita akan update. Nah, update kategori ID-nya dari mana? Kategori ID-nya dari kategori.id. Nah, ini kita bikin dipastikan bahwa dia tidak 0. Terus new name-nya dari mana? New name-nya berarti kan dari kategori, dari ini ya, text field ini ya. Control kemudian text. Oke, dah gini nih, udah bisa seperti ini. Oke. Kalau mau simple ya udah nggak apa-apa, kita bisa kayak gini. Ataupun nanti kita bikin pakai, kalau di GitHub saya, jadi saya udah ngoding dulu teman-temannya di GitHub saya. Mungkin nanti akan ada beberapa perbedaan sintaks gitu ya, nggak masalah ya. Yang penting kita ngerti ya step by stepnya seperti itu. Oke, kalau di GitHub itu kita pakai kayak gini teman-teman. Ya, lebih simpel. Nah, ini pakai kayak gini. Jika kategorinya tidak sama dengan 0, maka dia insert. Kemudian ketika dia tidak sama dengan 0, maka dia update. Oke, nggak apa-apa. Kita teman-teman ngikutin ini aja juga. Ini juga sama artinya. Oke, kita coba nih hot restart. Nah, ini masih ada merah ya teman-teman. Kita coba, dia ada di kategori page 160.
ke line 160 is expense, mungkin gak usah pakai. Oke ya, ini untuk menghilangkan error tadi, expense ini nggak perlu pakai tanda pentung. Oke, sip. Oke, makan, kita misalnya makan dan jajan, save. Langsung ya teman-teman ya, dia langsung makan dan jajan. Oke, kemudian transportasi, misalnya transportasi dan bensin ya, kita coba. Oke, bisa, udah bisa. Kemudian di sini yang gaji bulanan, dia ada punya kegedean, kita pakai dihilangin save, udah jadi. Oke, jadi update udah bisa, saatnya kita tinggal delete. Nah, kalau delete itu kita juga panggil dibuat file di database. Kita buat di sini. Kita panggil future, kemudian delete kategori repo, kemudian di sini integer ID, kemudian kita panggil asing, terus return. Nah, kita pakai function delete. Delete. Oke, delete. Di sini tabelnya adalah tabel kategoris. Kemudian where-nya adalah tbl, ya benar, tbl ID equals ID, yang equals ID ini. Kemudian di sini adalah go. Oke, kita panggil ini langsung teman-teman ya. Oke, di kategori page kita bikin satu function untuk langsung memanggil si metode ini, metode apa, delete-nya itu. Oke, kita coba Oke, kalau delete kita coba langsung panggil aja langsung ke database-nya ya teman-teman ya. Mana nih, delete nih, sip. Coba delete, kita panggil database delete. Kan kita tadi udah bikin kelas function delete kategori repo. Nah, ID-nya snapshot data index.id. Oke, save. Ini apa nih, ada kategori page 71. Ini nggak usah pakai pentung. Oke, kita coba ke kategori, kemudian kita hapus yang ini nih. Hapus. Oh, bentar, ada salah kayaknya. Mana tadi? Yang ini ya, icon delete, database, set state. Kita pakai set state. Sip. Nah, jadi tadi belum hapus. Oke, yang ini gaji bulanan hapus. Oke, udah bisa. Jadi ya, udah bisa ya teman-teman ya. Teman-teman udah bisa bikin CRUD. Oke, income tadi apa? Gaji plus tunjangan. Nah, kita. Oke, udah jadi. Sip, udah bisa. Teman-teman di sini kita udah bisa bikin CRUD kategorinya ya teman-teman ya, menggunakan drift. Kemudian kita bisa udah select nih sesuai dengan kategorinya, tipenya income, kemudian ada expense, kita udah bisa. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya.